Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Ajijah, NIM 4082313, Prodi Dik Sastra Siada, mata kuliah Fonologi, dosen pengampu Bu Saraswati, MPD. Bunyi suprasegmental telah dijelaskan di muka bahwa bunyi-bunyi bahasa ketika diucapkan ada yang bisa segmentkan, diluas-luaskan, atau dipisah-pisahkan. Misalnya, semua bunyi kofoid dan kontoid. Bunyi-bunyi yang bisa disegmentasikan ini disebut bunyi segmental. Tinggi rendahnya nada. Ketika bunyi-bunyi segmen diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Keras, lemah, tekanan. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah lepas dari keras atau lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan energi otak ketika bunyi diucapkan. Panjang pendek durasi. Bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu mengucapkan dengan nada titik. Panjang pendeknya durasi. Bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari dua pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk kofoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 membedakan 1 mora, tanda titik 2 membedakan 2 mora, dan nada titik 3 membedakan 3 mora. Sementara itu bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah kesenyapan. Jeda adalah yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sebagai akibatnya, akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan ini bisa berbeda posisi awal, tengah, dan akhir ujaran. Bunyi pengiring. Bunyi-bunyi segmental atau suprasegmental yang telah diuraikan di atas merupakan bunyi yang dalam proses pengucapannya dilakukan secara sengaja oleh penutur atas pertimbangan kesengajaan. Inilah bunyi-bunyi tersebut dinamakan bunyi utama. Sementara itu, bunyi-bunyi yang kemunculannya tidak disengaja oleh penutur dinamakan bunyi tambahan atau bunyi pengiring. Jadi kesimpulannya, untuk kepentingan konotatif fenomena ini interlude disikapi dengan jelas, sebab bunyi tersebut pada dasarnya hanyalah suatu bunyi. Dengan demikian posisinya pun harus jelas sebagai kode atau sebagai konsep. Hanya ini yang bisa saya ucapkan dari tugas mandiri saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.